Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sahabat pecinta pusaka alam, kali ini kita akan kembali dengan tips dan trik untuk ini ya, pipa rokok. Pipa rokok berbahan gading dan taring duyung. Nah, cara membedakan taring duyung dengan gading gajah itu seperti ini ya. Ini saya zoom dulu. Untuk taring duyung, kita lihat dari seratnya. Nah, serat taring duyung itu sangat padat. Sangat-sangat padat. Jadi kalau dibandingkan dengan gading gajah, itu gading gajah itu kalah padat dengan taring duyung. Dilihat dari habitat hidupnya itu, kalau taring duyung kan di laut, jadi kandungan nutrisinya itu lebih tinggi daripada yang hidup di darat seperti gajah. Kalau gading gajah, dia seratnya seperti ini ya, seperti garis halus ataupun garis halus seperti tikar gitu ya. Tapi kalau untuk taring duyung tidak, dia sangatnya garisnya itu seratnya itu sangat halus dan juga sangat padat ya. Ini yang saya pegang ini merupakan taring duyung betina. Kalau untuk betina dia cenderung gepeng, sedangkan untuk yang jantan dan pendek-pendek. Kalau yang betina pendek gepeng. Namun kalau untuk padatnya itu luar biasa padatnya timbang yang jantan. Kalau untuk jantan dia lebih besar, bulat gitu. Itu cara membedakan taring duyung betina dan jantan. Kalau untuk seratnya itu sangat halus ya. Ini kalau seandainya yang jantan dipoles, itu kebanyakan orang bisa salah-salah bilangnya caling, gading gajah betina, tapi bukan, itu taring duyung. Nah, kalau untuk yang gading gajah, dia seratnya lebih kasar. Seperti ini ya. Seperti tikar-tikar gitu ya. Seperti sidik jari gitu loh. Kalau ini kondisinya pernah dipakai tapi masih sangat ini. Masih baru lah hitungannya. Nah, ini gading gajah betina, seratnya kayak junjung derajat gitu ya. Nah, ini duyung. Untuk taring duyung sendiri cenderung lebih putih. Kalau dibandingkan dengan inilah, dengan misalnya ini, gading gajah dan taring duyung. Itu aslinya kalau untuk warna dia cenderung lebih putih kalau dari baru. Untuk nguningkannya juga agak susah. Sampai dia kuning itu susah benar. Kalau gading gajah itu lebih gampang. Dia kalau kita pakai terus itu dibandingkan dengan taring duyung, gading gajah itu lebih cepat kuning. Tapi kalau untuk kekerasan itu lebih keras taring duyung. Kalau untuk soal rasa sendiri ya, rasa dari pipa rokoknya, kalau saya cenderung bilang ini kalau untuk rasa itu relatif. Tapi kalau bagi saya dibilang enak mana antara taring duyung dengan gading gajah, kalau menurut saya, karena yang saya pakai ini kan taring duyung betina, jadi kalau rasa itu enakan taring duyung. Dari rasa aroma wanginya seperti micin-micin atau gimana gitu lebih terasa ya kalau untuk yang duyung. Kalau untuk yang gading gajah, dia aroma micinnya itu lembut, lebih lembut. Tapi kalau untuk yang taring duyung, aroma gurihnya itu ya, dia lebih terasa, lebih kental gitu. Jadi kalau untuk yang suka yang aroma kental itu ya pilih taring duyung. Kalau untuk yang suka yang lembut ya pilih gading gajah. Kalau saya cenderung lebih enak taring duyung timbang gading gajah. Kalau untuk rasa relatif ya, tapi kalau bagi saya lebih enak taring duyung. Nah, untuk membersihkan pipa rokok biar cepat dan aromanya itu aroma asli daripada gading ini tidak hilang, itu bisa menggunakan maksudnya gini, kalau misalnya ada sebagian orang yang membersihkan pipa rokok menggunakan ini itu hasilnya itu, hasil akhirnya itu pipa rokok itu asam. Jadi kalau kita sedot untuk merokok itu sebentar aja, 1 batang 2 batang itu terasa asam kecut di lidah, di mulut gitu. Jadi untuk menetralisir aroma asamnya itu kita harus mengembalikan kepada
gading ini sendiri ataupun taring ini sendiri ke aslinya. Jadi yang pertama untuk membersihkan pipa rokok itu bisa dengan satu alkohol. Ini cepat ini kalau pakai ini alkohol. Tapi nggak bisa langsung dipakai ya, kalau membersihkan dengan alkohol itu nggak bisa dipakai langsung. Itu nanti rasanya itu berbeda. Jadi kalau membersihkan dengan alkohol, misalnya gini, ini saya contohkan. Kita bersihkan yang ini. Itu gampang bersihkannya seperti ini. Ini sebentar bersih, tapi nggak bisa langsung dipakai. Ini kita kasih di lubangnya. Nah, ini kita pakai lidi. Bagaimana kalau lidi itu tidak bisa masuk? Kalau misalnya lidi tidak masuk, terlalu kecil, lidinya terlalu besar, caranya cuma satu. Nih, ini seperti ini aja. Ataupun didiamkan, nanti sebentar, tunggu sebentar gitu. Nah, didiamkan, nggak usah ditusuk juga nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita bisa tinggal buang. Nah, ini saya buang. Itu kotoran nikotinnya itu akan keluar semua seperti ini loh. Keluar semua sendiri. Gampang banget kalau untuk bersihkan nikotin pakai alkohol. Tapi kelemahannya pakai alkohol satu, nggak bisa langsung dipakai. Ini kan sudah saya pakai alkohol, ini nggak bisa dipakai langsung. Kalau dipakai langsung ini satu, rasanya itu sangat asam nanti. Jadi berbeda rasanya, bukan rasa duyung lagi. Nanti rasanya akan hilang, aroma aslinya itu hilang. Jadi caranya itu, ini harus kalau udah kita cuci pakai alkohol, kita bisa nyiram pakai air dingin ataupun air panas. Air panas akan lebih bagus. Kalau kita nyiram lubangnya pakai air panas, air panas, kita tahan seperti ini, nyiram lubangnya pakai air panas. Nah, itu kita tusuk-tusuk pakai lidi sebentar, biarin ya. Ini nggak usah takut panas loh, tangan itu nggak akan terlalu panas kalau misalnya, soalnya kan ini kan sedikit air panasnya. Ini nanti minyaknya daripada taring ini akan keluar. Minyaknya akan keluar, aromanya itu lebih lezat, lebih gurih. Jadi rasa aslinya itu kembali lagi. Atau misalnya kalau nggak mau repot, kalau sudah dicuci pakai alkohol, kita masukin ke keran. Jadi biarkan airnya itu keluar di sini, nyemprot. Sebentar ya, habis itu keringkan airnya. Harus kering benar-benar ya. Kalau sudah kering dari luar, dari dalam udah kering, tunggu sekitar 5 menit, kita pakai itu rasanya kembali seperti semula. Lezat lagi, akan kembali lezat lagi. Ini sama ya untuk perawatan duyung ataupun gading. Sama, caranya sama kalau mau pakai alkohol. Nah, opsi kedua selain alkohol itu, opsi kedua itu dengan minuman soda. Jadi beli kayak gini ya. Ini alkohol saya contohkan. Soda yang saya maksud ini bukan soda kue ya, tapi soda minuman yang biasa dipakai orang untuk ini loh. Untuk bikin susu soda itu loh. Kan soda itu nggak ada rasa, soda yang hambar. Jadi sama caranya. Ada sebagian teman-teman treatment seperti ini. Kalau mencuci ini dimasukkan ke dalam soda, lalu sodanya diguncang-guncang gitu. Nah, habis itu dibersihkan pakai lidi sebentar. Kalau saya pribadi beda. Kalau saya seperti yang tadi. Ini sodanya akan saya tuang, baru saya pakai lidi. Kalau seandainya lidinya kebesaran, ini bisa diserut ya pakai pisau ya, pelan-pelan. Diserut sampai kecil, sampai setiap pas ukuran yang bisa kita masukkan. Kalau nggak bisa, kalau terlalu besar jangan dipaksa masuk, nanti rusak pipanya. Jadi ini kita sodok-sodok bentar, keluarin. Kalau untuk soda kita berulang-ulang. Itu nanti setelah bersih semua, itu nggak perlu pakai air lagi. Jadi kalau setelah bersih pakai soda, tinggal kita lap bersih. Terus itu kita tunggu kering ya, ditiup lah dari sini, disembur dari sini kan. Nanti kan kering. Nah, udah kering, kita pakai lagi. Itu rasanya itu alami lagi, kembali ke alami. Jadi cara itu nggak bikin pipa rokok asam ya. Misalnya gini, kenapa pipa rokok itu harus rutin dibersihkan? Kalau misalnya tidak rutin dibersihkan, setiap orang yang merokok dengan gading ataupun taring duyung ini akan menimbulkan uap. Ada uap airan. Uap airnya itu nggak enak loh kalau ketelan, pahit. Nah, kalau seandainya nggak kita bersihkan, itu uapnya, airnya tuh mengerak itu masuk ke dalam, itu bisa jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya, hitam-hitam gini ya. Ini uap airnya itu. Nah, kalau seandainya kebanyakan uap air terus, itu rasanya asam.
dan nggak enak. Jadi netralkan lagi, harus kita netralkan pakai air biasa aja, air putih, ataupun dengan cara yang tadi seperti pakai alkohol kita bersihkan nikotinnya dulu. Kalau seandainya nikotin, satu lagi, kalau misalnya kondisi pipa rokok itu kotor, itu rasanya nggak enak di tenggorokan, agak serak-serak gitu, gimana gitu. Aroma wanginya juga di hidung itu pedes. Jadi dibersihkan benar-benar, itu kembali nikmat lagi. Itu untuk penikmat rasa. Itu cara yang paling simpel ya lur. Dijamin siapapun bisa melakukan. Kalau seandainya Anda tidak bisa mendapatkan, misalnya mau beli di toko nggak ada yang jual ini loh, minuman soda itu nggak ada yang jual, bisa pakai Sprite. Nah, pakai Sprite bisa. Kalau misalnya nggak ada jual Sprite, nggak ada jual apapun yang bersoda, ya sudah pakai air panas saja. Kalau misalnya alkohol, kalau ada alkohol, pakai alkohol sama air aja, air biasa. Kalau misalnya ada yang jual soda, pakai soda aja. Soda itu lebih enak. Jadi kita nggak usah pakai air lagi. Kalau pakai soda sudah kita bersihkan, itu akan lebih nikmat. Oke lur, sampai di sini dulu. Ini kita semua maharkan. Untuk taring duyung, ini panjangnya 17 cm. Harganya cukup murah ya. Ini cuma 2.100.000. Sedangkan ini untuk kisaran 1 jutaan untuk gading gajah. Ini model-modelnya seperti model pucuk. Oke ya lur, siapapun yang mau order silakan sebelum kehabisan yang lain. Soalnya setiap kita bikin video itu sebentar-sebentar pasti dibeli orang. Selain nah ini untuk satu ya, yang tadi yang saya bilang, yang seperti yang saya bilang tadi, untuk taring duyung membedakannya itu dari serat. Pastikan kalau taring duyung Anda bukan fiber. Setelah itu Anda bisa melihat seratnya sendiri. Kalau untuk kualitas kekerasan, gading gajah itu kalah ya sama dengan ini, kalah dengan duyung. Kalau untuk kualitasnya loh. Kalau misalnya ini buat pipa rokok, kalau sana dipakai untuk bikin seperti senjata, gagang senjata dan lainnya, untuk taring duyung ini sendiri lebih bagus, lebih keras soalnya. Mungkin karena pengaruh habitat hidup ya, secara logika saja. Untuk yang duyung ini kan dia habitat hidupnya di laut, jadi mineral laut itu lebih kaya daripada yang di darat. Dan kalau gading gajah kan cuma kena angin aja. Udah itu kan makanan daripada gajah sendiri kan cuma itu. Sedangkan untuk yang duyung sendiri, mereka kan habitat kena air laut segala macam, tentu saja lebih keras, lebih kristal ya, kalau dihitung lebih kristal. Oke lur, sudah kita sediakan link baik Shopee ataupun Bukalapak pada deskripsi video ini. Bagi yang ingin order langsung ya sebelum kehabisan yang lain. Ini untuk yang gading yang satu ini. Nah, atasnya ini kita pakai namanya kuningan ini bisa dicopot. Jadi kalau bersihkannya enak. Ini kalau untuk taruh rokok, ini akan kencang rokoknya. Jadi kalau seandainya ini untuk yang suka merokok di motor ya, untuk yang suka merokok di motor itu lebih enak pegangnya. Nah, kalau untuk bersihkannya itu bisa pakai ini. Ini dibuka, ini bisa gampang dibersihkan pakai kayak gini. Setelah itu dikunci lagi rapat biar nggak bocor. Nah, ini kita desain, sengaja kita desain untuk yang di atas motor, yang sering ngerokok di atas motor gitu loh. Nah, ini gampang ini megangnya. Biarpun ini untuk yang mobilitas tinggi ya, yang pekerjaannya selalu di atas motor, di jalan, itu akan lebih cepat. Oke lor, ini. Nah, ini satu lagi. Oke lor, untuk cara bersihkannya tadi bahannya cuman air, soda, dan alkohol. Namun kalau untuk alkohol jangan langsung ya lor, seperti yang saya jelaskan di awal. Nanti ikuti tipsnya, saya jamin akan enak. Kalau untuk supaya lebih cepat pulen lagi, ini rebus ya pakai air panas. Kalau direbus itu minyaknya keluar. Minyaknya itu keluar itu nggak langsung ke air loh lor, tapi dia akan ngembang di gadingnya sendiri. Jadi itu aroma daripada minyak gading ini akan terasa benar. Jadi kalau untuk untuk bikin lebih pulen itu pakai air panas.
biar cepat pulen gitu loh. Nah kalau pakai air panas itu ngeluarin rasa asli, ngeluarin ini loh minyak aslinya. Jadi minyak asli itu kita isap itu aromanya terasa banget wanginya itu, aroma micinnya ya. Kalau bagi saya itu seperti micin ya. Tapi bukan aroma micin sih sebenarnya. Dia soalnya ada manis-manis gimana gitu. Enak memang kalau untuk pakai rokok. Oke, sekian dan terima kasih untuk video ini. Bagi yang ingin order silahkan langsung ke link pada deskripsi video ini. Assalamualaikum salam. Semoga ini pas hari takbiran ya. Selamat menunaikan Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan.